warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita telah disampaikan pada pembuka bulan Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah. Tepatnya sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah. Hari ini hari Senin, 2 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah. Mohon izin teman-teman sekalian, ada momentum yang sangat besar, yang sangat luar biasa, sangat istimewa untuk saling mengingatkan dalam waktu-waktu yang tengah kita lalui ini, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Ada satu hadis yang sangat luar biasa disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minal ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Ya, yani hadhihi al-ayyam al-'ashr. Jadi ada satu perputaran waktu dalam setiap tahun, 365 hari dalam tahun kalender Masehi, 354 atau 55 hari kurang lebih dalam penanggalan Hijriah. Dari tahun ini yang terus berganti, ada 10 hari saja yang saat kita beribadah di 10 hari itu, maka amalan kita menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 10 hari ini itu ditafsirkan oleh para sahabat merujuk pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Zubair, juga Mujahid yang disampaikan dalam kitab-kitab tafsir yang bisa kita akses bersama. Teman-teman sekalian, apa keistimewaannya? Yang pertama dikonfirmasi oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal jihadu fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Masyaallah. Kata Nabi, keutamaan kita beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, keutamaannya bahkan bisa melebihi keutamaan jihad fi sabilillah. Kecuali satu kondisi saja yang tidak bisa dikalahkan, yaitu seseorang yang keluar berjuang dengan jiwanya dan hartanya sampai dia tidak kembali lagi. Artinya kalau ada orang berjuang, ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam konteks militer misalnya atau dalam konteks pengabdian, ya seperti situasi sekarang ada orang berjuang, ya para nakes kalau diniatkan beribadah itu Masya Allah, ya, berjihad dengan kekuatannya, ya teman-teman juga yang di militer, di kepolisian, atau teman-teman yang semua berjuang untuk menangani wabah secara bersama-sama, diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dia wafat dalam perjuangan itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya pun mengajak semua niatkan ibadah, bagi yang muslim ya, yang dokternya, yang nakesnya, yang bekerja di lapangannya, semua kita bersama-sama, ataupun kita yang bekerja seperti biasa, para ibu merawat anak-anak, niatkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga punya nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berjuang baik dengan hartanya apalagi kemudian dengan jiwanya sampai dia wafat, itu tingkat yang tertinggi si Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaupun perjuangan itu tidak didapati, enggak ada tuntutan untuk berjuang secara militer atau jenisnya dan sebagainya, maka awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 hari pertama itu semua kegiatan-kegiatan ibadah itu naik status nilainya teman-teman sekalian. Ya, dan tinggi, istimewa. Ya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah amalan yang dicintai, kapan lagi kita sholat dicintai Allah? Kapan lagi kita baca Al-Qur'an dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi kita sedekah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu para ulama itu menghidupkan 10 hari di awal Dzulhijjah ini dengan banyak meningkatkan amal soleh, memberi contoh kepada kita semua, maksimalkan. Nah, saking pentingnya amalan ini di 10 hari pertama ini, itu bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus dengan sumpah. Di Quran surah ke-89 Al-Fajr itu, ya. Itu di pembukanya Allah berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, Allah bersumpah demi kemuliaan waktu fajar. Yang saking mulia, banyak manfaatnya, banyak keistimewaannya. Jangankan nanti di waktu fajarnya sholat, sebelum fajar pun, ya. Kemudian keistimewaan tinggi dengan istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Saat masuk waktu fajarnya ada 2 rakaat lebih utama daripada dunia dan seisinya, ya. Kemudian setelah itu apa yang Allah sampaikan? Walayalin 'ashr. Ya, walayalin 'ashr, dan 10 malam yang istimewa itu.
Banyak tafsiran sekali disampaikan, ya ada yang menafsirkan 10 pertama malam Ramadan, ada yang menafsirkan 10 pertama Al-Muharram, tapi tafsiran yang paling kuat walayalina asyr adalah tafsir yang langsung disampaikan Nabi SAW sendiri, dikonfirmasi sahabat Ibnu Abbas, yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah, 10 malam ya, walayalina asyr, bahkan wasyaf'i wal watr, baik genap atau ganjilnya. Dan di sini banyak yang menafsirkan adalah puasa di tanggal 9 khususnya, ya, yang kita kenal dengan puasa Arafah, dengan ke-10 hari penyembelihan itu. Jadi bayangkan betapa Allah memuliakan, menjadikan bagian dari sumpah. Nabi menyampaikan dengan sumpah Allah ini naik setiap amalan jadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya Adi Hidayat ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, terutama pada diri saya pribadi, mari kita mencoba memperbaiki diri, meningkatkan amal saleh yang momentumnya nggak kita dapatkan setiap waktu. Ini cuma setahun sekali, ya, seperti Ramadan sebulan setahun sekali, gitu kan? Kemudian juga ada Senin Kamis setiap pekan datang, ada Ayyamul Bid pertengahan bulan setiap bulan datang sekali. Tapi yang ini cuma setahun sekali dan cuma 10 hari. Setelah itu kita nggak dapatkan lagi. Ya karena itu, ayo kita coba rinci amalan terbaik kita. Setiap hari apa yang bisa kita lakukan? Ya yang ada harta kita bersedekah, kemudian yang ada waktu untuk meningkatkan amal saleh, salat tingkatkan dengan amalan sunnahnya, kita perinci duhanya, rawatibnya, mutlaknya. Kemudian ada yang paling hebat teman-teman sekalian, bisa kita optimalkan dengan menghafal Quran, ya, murajaah Al-Quran. Kemudian juga bisa kita dengan tingkatkan membaca Al-Quran, ya. Yang ingin puasa silahkan diperbanyak. Ya, ini juga bulan Al-Hurum, termasuk rangkaian 4 bulan Hurum dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Ini Dzulhijjah masuk bulan Hurum. Ya, karena itu boleh kita memperbanyak puasa sampai dengan tanggal 9 nanti. Ya, yang sudah punya paket ini silahkan maksimalkan, ya, dibaca, kemudian tingkatkan menghafal, bismillah, menghafal, maksimalkan. Apalagi kan sekarang kita ada terbatas ya, aktivitas kita bisa isi dengan ini semua. Ya insya Allah teman-teman yang belum punya ini kan kita gratiskan. Ya kita gratiskan, jadi insya Allah kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa berbagi. Kecuali yang pengen masuk di Mira, ya yang di Mira nanti ada paket lainnya menyatu dengan ini tetap sebagai tambahan, tapi nanti ada paket lain untuk paket belajar. Dan saya mohon maaf pada teman-teman yang di Mira. Alhamdulillah berkat doa Anda semua kita sekarang bisa terhubung kembali. Kemarin saya istirahat cukup agak lama karena terkena gejala tipes. Alhamdulillah sekarang sudah agak lebih baik, lebih enak dan bisa kembali menyapa Anda semuanya. Dan dalam sapaan pertama ini Alhamdulillah Allah sampaikan kita ke awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita semua. Dan saya mengajak kita mendoakan teman-teman, ya para ulama kita, guru-guru kita. Kemarin dalam sepekan kita juga dikejutkan dan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa yang terbaik dan mengabadikan teladan-teladan guru-guru kita, baik Kiai Haji Abdullah Abdul Rashid Syafi'i rahimahullah, juga Kiai Haji Lutfi Fathullah rahimahullah. Semoga Allah merahmati keduanya, memberikan kemuliaan kepada keduanya dan pada guru-guru kita yang lain, dan kita coba abadikan pengajaran-pengajaran telah disampaikan oleh guru-guru kita sehingga menjadi jariah terbaik yang bisa menyempurnakan amal saleh kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita sama-sama mendekat kepada Allah, maksimalkan momentum ini, dan insya Allah kita berjumpa kembali. Teman-teman yang di Mira, insya Allah dalam waktu dekat, kalau energinya sudah lebih bagus, lebih enak, saya akan teruskan kembali mengajar dan kita berlanjut kepada step video yang kedua ya. Mohon maaf agak terjeda kemarin, dan semoga Allah menyayangi kita semua. Terima kasih atas doa semuanya. Sekali lagi, mari kita optimalkan untuk beramal soleh. Oh iya, kita sediakan juga paket yang PPKM ya. PPKM bacaan. PPKM bacaan selama ini mungkin sampai Idul Adha saya sediakan beberapa buku yang teman-teman bisa akses, bisa dapatkan dari situ. Kemudian juga saya siapkan satu buku petunjuk Idul Adha yang di situ ada bagian-bagian yang kalaupun ada di zona-zona tertentu yang teman-teman kesulitan untuk mengakses berjamaah, untuk ke masjid, ya tawakal kepada Allah, ya itu insya Allah ada jalan-jalan terbaik yang juga Allah berikan ruangnya kepada kita. Saya berikan bimbingan sampai ibadah di rumah pun, sampai nanti ada contoh khutbah Idul Adha dan sebagainya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah muliakan kita, rahmati kita, dan semoga Allah bimbing kita menuju ridhonya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.